Kisah diawali dengan memperlihatkan sebuah teks yang menceritakan bahwa Sheriff zaman dulu berbeda dengan Sheriff di zaman sekarang. Dulu mah diceritakan bahwa Sheriff tak pernah membawa senjata dalam bertugas. Karena emang pada saat itu sangat minim kejahatan apalagi sampai membunuh. Tapi seiring berkembangnya zaman, kejahatan semakin meningkat dan fakta itu mewajibkan Sheriff untuk selalu membawa pistol di sakunya. Kemudian terlihat seorang Sheriff menangkap seorang penjahat yang belum diketahui kasusnya apaan. Tapi yang jelas Sheriff Amerika tak akan melepaskan para penjahatnya tanpa motif yang jelas. Dan yang paling utama, mereka tak bisa disogok dengan yang namanya cuan layaknya di Konoha kita ini. Man had put his soul at hazard. Just walked in the door. Di kantor ketika si Sheriff tengah mengabarkan info penangkapan kepada atasannya yang bernama Mulyono, tiba-tiba aja beliau dibabat oleh si penjahat tanpa dikasih ampun. I got under control. Ya, si Sheriff langsung moket kurang dari 1 menit dan kini si penjahat bisa kembali melakukan aktivitas kejahatannya seperti sedia kala. Dengan menggunakan mobil polisi, si penjahat lalu menghentikan sebuah mobil yang di dalamnya terdapat seorang pria. Si penjahat yang bernamakan Anton ini kemudian mendatangi pria itu dan inilah yang dilakukannya. Di lain sisi seorang pria bernama Llewellyn tengah berburu rusa. Sayangnya si rusa cuma ketembak kakinya aja sehingga si rusa pun masih dapat melarikan diri. Ketika tengah mencari mangsa selanjutnya menggunakan teropongnya, si pria yang merupakan mantan Sheriff ini malahan melihat fenomena yang biasa aja kalau di Amerika, di mana beliau melihat beberapa mobil yang terparkir di padang savana dan semua orang di situ terlihat telah mokat. Tanpa berpikir panjang, Llewellyn pun langsung aja menghampirinya. Ternyata masih ada seorang yang masih hidup, namun pria itu terlihat sangat sekarat dan parahnya Llewellyn bukan membantunya tapi beliau malahan memanfaatkan kesempatan dalam kesempitan alias mencuri barang-barang milik si korban yang sedang sekarat. Singkat cerita, wajar aja bila Llewellyn tak menolong pria yang sekarat itu karena mereka semua adalah gembong narkoba yang gagal melakukan transaksi yang pada akhirnya terjadilah situasi seperti sekarang ini. Namun yang aneh di sini menurut Llewellyn adalah paket narkobanya masih ada di mobil dan yang lebih menganehkannya lagi adalah uang sejumlah 300 T-nya masih ada di dalam koper. Lantaran ini adalah jackpot, beliau pun memilih untuk tak ambil pusing serta membawa apa yang bisa beliau bawa. Llewellyn lalu kembali ke kediamannya yang bertempat tinggal di taman rumah kereta. What's in the satchel? It's full of money. Sesampainya di Imah, istrinya yang gelis itu sempat bertanya-tanya mengenai apa yang dibawa oleh suaminya. Meski sang suami mendapati jackpot yang sangat besar, si istri yang bernama Carla itu nampak terlihat cuek aja karena emang beliau bukan tipikal istri yang suka jajan, suka belanja, dan suka poya-poya. Dah, aku mah apa tuh nikah sama kamu bukan pengen uangnya, tapi karena emang cinta, ucap wanita yang keselak biji kecapi. Tak bisa tidur karena ada sesuatu yang belum terselesaikan. Llewellyn kemudian pamit kepada sang istri tentu dengan tujuan agar mendapat doa dan kembali ke rumah dalam keadaan sehat walafiat. Llewellyn memarkirkan kendaraannya cukup jauh dari TKP. Di TKP pria yang tadi siang sekarat namun sekarang beliau udah tiada. Karena ini bukan bundir melainkan positif telah dibabat oleh seseorang dan benar aja tak lama datang orang yang diduga telah membabatnya. Llewellyn sempat bersembunyi tapi sayang beliau ketahuan, yang mau tak mau beliau pun hanya bisa kabur. Beliau sempat tertembak di bagian bahu yang untungnya ada sungai di dekatnya sehingga beliau pun lebih memilih untuk berenang aja mengikuti arusnya. Namun sayang masalah belum kelar sampai di situ karena anjingnya si anjing kini bergantian yang mengejarnya. Luka di bahunya itu tidak berarti apa-apa bagi Llewellyn dibanding dengan luka tapi tidak berdarah. Nah, itu yang sakitnya bukan main. Anton yang merupakan psikopat sadis mendatangi toko kelontong yang ada di Texas. Si penjual yang bernamakan Kakek Sugiono ini awalnya mencoba untuk akrab dengan si Anton. Namun pada akhirnya sifat ramah tamahnya itu berubah ketika si Anton melontarkan perkataan-perkataan yang menyeramkan, apalagi ketika si Anton melemparkan koin dan Kakek Sugiono diminta untuk memilih angka atau gambar. Kakek Sugiono awalnya tak ingin menjawab karena tak tahu apa yang sedang dipertaruhkannya dalam koin tersebut, tapi karena si pembeli memaksa, alhasil Kakek Sugiono memilih angka. Dan apa yang keluar? Well done.
Beruntung si kakek tepat memilih angka karena jika salah maka kalian pasti udah tahu apa yang bakal terjadi. Singkat cerita, Llewellyn meminta untuk istrinya yang gelis itu untuk sementara tinggal bersama ibunya bukan karena tak sayang lagi tapi justru malahan sebaliknya. Alasannya karena orang yang mengejarnya kemarin udah pasti akan terus mengejar serta melacaknya. Hal itu cukup mudah karena seperti yang kita tahu si Llewellyn kemarin membawa mobil namun pulang beliau jalan kaki. Jadi yang dilakukan pertama kali oleh mereka adalah dengan memeriksa nomor mobil daripada Llewellyn. Sakedap kita pindahkan kepada si Anton yang membawa 2 detektif ke TKP pada saat malam hari. Anton kemudian mengambil nomor mobilnya Llewellyn yang kemungkinan besar Llewellyn akan berhadapan dengan Mamang Anton yang merupakan psikopat sadis. Baru aja diomongin ketika si Anton mendapati momen untuk melakukan pembabatan dan inilah yang terjadi. Ya, kedua detektif tersebut tujuannya hanya untuk dibabat aja karena emang Mamang Anton lagi gabut-gabutnya. Anjir, gabutnya nggak ngotak, cok. Anton kini kejahatannya udah terkenal di kalangan kepolisian, dimana sejauh yang kita ketahui Anton telah membunuh 1 pria di jalan raya dan 2 detektif, dan sebelum daripada itu udah jelas Anton juga banyak melakukan pembunuhan serta mobil yang terbakar di hadapan serip tersebut adalah perbuatannya si Mamang Anton. Kepala serip yang bernamakan Ed ini kemudian mendatangi olah TKP untuk menyelidiki kasus ini, dimana yang terlibat bukan hanya kartel aja tapi ada juga psikopatnya. Anton melakukan aksi selanjutnya dengan membobol pintu menggunakan alat yang sebelumnya ia gunakan untuk membabat seorang pria di jalan raya, yang untungnya aja penghuni di rumah ini udah pergi meninggalkan rumahnya karena ini adalah rumahnya si Llewellyn. Mamang Anton dapat menemukan rumah ini karena beliau telah melacaknya dengan fakta serta data yang ada. Penghuninya udah nggak ada. Nyantai dulu nggak sih? Tak menyerah sampai di situ, Anton kemudian mendatangi seorang pemilik hotel dan beliau langsung aja menanyakan kepada si pemilik hotel yang kita panggil aja si ibu. Anton bertanya kepada si ibu secara baik-baik karena emang kebetulan beliau ini orangnya ramah tamah dengan siapapun itu. Anton bertanya mengenai kamar hotelnya Llewellyn serta di mana kerjanya, tapi sayang si Anton tak cukup puas dengan jawabannya. Kemudian inilah yang terjadi. We can't give out no information. Untung lu bu nggak dibabat sama si Anton. Di TKP ditemukan mobilnya Llewellyn dan kedua serip ini lantas mendatangi kediamannya yang sialnya kedua serip ini hanya telat beberapa menit aja, padahal keduanya bisa langsung berhadapan dengan si Anton tadi di sini jika bertemu. Dan apa yang terjadi? We'll never know. Kita tak akan pernah tahu karena emang nggak terjadi. Kedua serip ini menyimpulkan bahwa kini Llewellyn sedang dalam masalah besar karena Llewellyn saat ini sedang dikejar-kejar bukan oleh debt collector tapi sesuatu yang lebih mengerikan daripada itu alias psikopat. Llewellyn kemudian berpindah hotel lagi, tepatnya di Hotel Oyo, biarpun murah tapi tetap nyaman. Di kamar hotel ini beliau menyembunyikan uangnya di sebuah ventilasi. There's Llewellyn there. Ambisi si Anton benar-benar terlihat di sini, di mana beliau masih aja melacak Llewellyn dengan data yang ada. Dan jika begini terus, lambat laun ada kemungkinan si Anton serta Llewellyn akan bertemu, bukan untuk bersilaturahmi, tapi untuk babat-membabat. Sebelum itu terjadi, Mamang Llewellyn lantas mendatangi toko senjata untuk membeli SG gosong serta beberapa peralatan lainnya. Selepas itu, beliau mendatangi ibu kos, di mana beliau akan menyewa kamar lagi yang ada di dekatnya. Hal ini beliau lakukan untuk mengantisipasi kalau psikopat datang ke kamar satunya, maka beliau bisa kabur sebelum ditemui. Selain menggunakan data yang ada, si Anton juga memanfaatkan transponder alat berupa pelacak sinyal untuk melacak kemana perginya koper tersebut. Anjing, double data. Ya gimana nggak enak ngelacak ya, cok. Asu, transponder mengarah tepat ke Hotel Oyo dan di sekitar kamar inilah kopernya disimpan. Si Anton kemudian menyewa kamar ke ibu kos dan disinilah beliau mulai mempersiapkan alat tempurnya. Di samping itu Llewellyn sedang membuat alat untuk memindahkan kopernya ke kamar yang sedang ditempatinya. Dengan gaya psikopatnya si Anton dengan gagahnya berjalan, kemudian beliau melakukan pembobolan dan langsung aja membabat siapapun yang ada di dalamnya. No, I'm not there.
Llewellyn yang mendengar tembakan itu langsung aja mempercepat langkahnya dalam memindahkan koper, sementara si Anton sendiri kini sedang mencari kopernya. Namun setelah dicari bahkan hingga ke sela-sela, Mamang Anton tak kunjung juga menemukannya. Mamang Anton yang bukan orang blow on ini akhirnya sadar bahwa beliau telah dikelabui oleh Llewellyn, di mana Llewellyn sendiri berhasil membawa kabur kopernya untuk saat ini. Entah kalau nanti. Camkan itu. Demi menghindari pelacakan, Mamang Anton hanya bisa nge-grab dari satu titik ke titik lainnya. Di lain sisi, kepala kepolisian Konoha mengundang seseorang yang cukup mengenal baik siapa itu Mamang Anton. Beliau ini kita panggil aja Kersen. Kersen menceritakan kepada kepala kepolisian bahwa Mamang Anton itu orangnya sangat mengerikan, di mana beliau adalah psikopat yang punya gabut berbeda. Kita kalau gabut mungkin main game, nonton YouTube, nonton anu, dan lain-lain. Tapi kalau si Mamang Anton gabutnya adalah membabat orang. Kersen akan dibayar mahal jika beliau bisa mengatasi Mamang Anton, dan Kersen dengan pedenya mengatakan bahwa beliau bisa mengatasi Mamang Anton. Apakah ini cuma omon-omon seperti janji manis capres Konoha? Ya, waktulah yang akan menjawabnya. Llewellyn terpaksa harus pindah hotel lagi hanya demi menghindari psikopat beringas. Beliau juga berpesan kepada penjaga hotel kalau ada yang nanya tentang dirinya, usahakan jangan digubris. Curiga ada sesuatu di dalam kopernya, lantas Llewellyn pun mengeceknya dan ya, ditemukan sebuah transmitter, dan itulah mengapa si Anton selalu aja menemukan dirinya dimanapun ia berada. Baru aja diomongin tak lama terdengar suara dari luar seperti suara tembakan. Tak ingin membuang waktu, lantas beliau pun langsung menelpon Grab pribadinya agar menjemputnya di hotel ini. Tapi seperti yang kita tahu, kalau menjemput itu perlu waktu, maka di sela-sela waktu itu Llewellyn harus bisa bertahan dari Mamang Anton. Maka yang dilakukannya saat ini adalah prepare shotgun, dan yang paling utama adalah mental. Ya, mental dibutuhkan, mental yang kuat untuk menghadapi psikopat Anton. Dan yap, Llewellyn tertembak di bagian perut yang untungnya tak lama Grab langganannya pun hadir, tapi tiba-tiba Don't worry, I ain't gonna hurt you. daripada mati konyol, lantas Llewellyn pun langsung aja ngegas mobilnya. Tapi pandangan yang buruk membuat beliau harus oleng yang berujung pada mogoknya mobil. Mampus ya Llewellyn. Sebelum psikopatnya datang, Llewellyn terlebih dahulu mengumpat, dan dari kaca ini terlihat aura berjalan yang sangat mengerikan dari seorang psikopat. Llewellyn di sini benar-benar mengagetkan kita dengan tiba-tiba aja memberikan serangan kejutan, tapi terlihat jejak bercak darah dari Mamang Anton. Ini artinya Llewellyn berhasil membuat sang psikopat mundur di malam ini. Dan ini artinya lagi, Mamang Llewellyn bukanlah orang yang kaleng-kaleng karena beliau mampu menghadapi psikopat dan enggak suren begitu aja. Kelas. Llewellyn pergi ke perbatasan Meksiko dengan jalan kaki, yang kemudian beliau bertemu dengan 3 pemuda sabun. Llewellyn membeli jaket si pemuda itu dengan harga $500, dan pada akhirnya Llewellyn memilih untuk membuang kopernya karena beliau udah capek dikejar-kejar melulu oleh Mamang Anton. Keesokan harinya, Mamang Anton kembali melancarkan aksi bejatnya, namun kali ini beliau akan beraksi di sebuah apotek. Setelah celingak-celinguk ke sana dan kemari dan sudah dirasa aman, lantas beliau pun langsung aja membakar kainnya, kemudian dengan gagahnya memasuki apotek dan epic baco adegan ini, sumpah. Terlepas dari kekaguman paman kepada sang sutradara, Mamang Anton di sini mencoba mengambil kesempatan dalam kesempitan untuk membapet obat-obatan yang saat ini sedang dibutuhkannya. Di hotel langsung aja Mamang Anton mengeksekusinya. Gokil sih ini Mamang Anton asli. Beliau bukan hanya bisa jadi psikopat aja, tapi beliau juga tinggi ilmu namun tetap merendah seperti padi. Anjas, kelas. Beda halnya seperti Mamang Anton yang mandiri, Llewellyn malahan harus dirawat di rumah sakit, dan orang pertama yang menjenguknya adalah teman lamanya, yakni si Kersen. Kersen kaget CS-nya itu masih hidup karena seperti yang beliau ketahui, siapapun yang berurusan dengan Mamang Anton maka 95% orang itu udah pasti akan menemui ajalnya. Anjing, 5% doang cok kesempatan selamat. Tapi yang pasti menurut Kersen, Mamang Anton akan selalu mengejarnya, bahkan kemungkinan besar istrinya Llewellyn akan dibabat juga nantinya. Carla menemui Ed yang merupakan kepala kepolisian bukan untuk selingkuh, tapi Ed hanya ingin memberikan informasi bahwa suaminya si Carla saat ini sedang dalam masalah besar. Makin diceritakan terlihat makin takut juga si Carla.
Point being that even in the contest between man and steer, Kalau Carla bertemu kembali dengan suaminya, Ed mengatakan bahwa beliau akan mencoba untuk melindunginya. Jadi teruntuk Carla sebisa mungkin untuk saat ini jangan khawatir. Garrison mendatangi tempat waktu itu Llewellyn melempar kopernya dan beliau telah berjanji akan memastikan keamanannya Llewellyn, namun ketika di hotel, Let's go to your room. I know where the satchel is. ya, ternyata menjamin keamanan Llewellyn itu hanyalah bullshit semata karena Garrison kini tak bisa apa-apa di hadapan Mamang Anton. Garrison dibuat ngeri-ngeri sedap karena beliau harus diinterogasi dengan di hadapannya ada shotgun. Garrison terpaksa membocorkan semua yang beliau ketahui mengenai Llewellyn, bahkan termasuk rumah sakit di mana Llewellyn dirawat. Tai, katanya mau melindungi, giliran di hadapan King Anton mah cuma bisa iya-iya aja sih anjing. Meski semua informasi telah dibocorkan kepada Mamang Anton, tetap aja yang namanya ajal mah nggak bisa dibelokkan, dan inilah yang terjadi. Do you have any idea how crazy you are? Yes. Llewellyn di sini menelpon Garrison, tapi alangkah terkejutnya karena yang mengangkatnya adalah Mamang Anton. Mamang Anton yang kebetulan nggak suka yang namanya omon-omon, jadi beliau langsung to the point aja, pilih harta apa nyawa. You bring me the money and I'll let her go. Otherwise, she's accountable. Lalu apa yang dipilih Llewellyn? Llewellyn lebih memilih hartanya daripada nyawanya karena menurut beliau cukup mampu untuk menghadapi Mamang Anton. Tengil, nanti giliran ketemu orangnya mah langsung keringet dingin. Llewellyn mengambil kembali kopernya di sesemakan, kemudian beliau menghubungi istrinya, di mana beliau meminta kepada istrinya untuk menemui dirinya di hotel yang ada di El Paso. Nantinya Llewellyn akan memberikan seluruh uangnya itu kepada istrinya, sementara Llewellyn akan di sini dulu menyelesaikan masalah yang telah ia mulai. Setelah membabat si Garrison, kemudian Mamang Anton membabat atasannya langsung di markasnya. Melihat hal itu, tentu si pria ini dibuat keringat dingin karena hidupnya kini sedang ada di ambang kematian antara dibabat atau dilepaskan begitu aja. you going to shoot me? That depends. Entah bagaimana berakhirnya si pria ini karena tak diperlihatkan adegannya. Setelah itu Mamang Anton kembali melanjutkan aksi gabutnya, di mana beliau hanya menunggu di pinggir jalan, kemudian tak lama berhentilah seorang aki-aki. To the point aja, Mamang Anton langsung meminta sesuatu kepada si aki-aki. Ini dia. Can you get those chicken grates out of the bed? What are you talking about? Ya, udah jelas si aki-aki tadi pasti dibabat oleh Mamang Anton. Sementara itu Llewellyn sampai lebih dulu di hotel tujuan, namun beliau harus menunggu sampai istrinya tiba. Selang beberapa saat dari kejauhan, Ed melihat kartel narkoba yang lari terbirit-birit, dan alangkah terkejutnya, beliau menemukan beberapa korban yang baru aja dibabat oleh si kartel tadi. Yap, Llewellyn termasuk korbannya karena emang yang jadi incaran si kartel adalah Llewellyn itu sendiri. Ya nggak heran sih kalau Llewellyn jadi incaran karena emang beliau yang nyimpan uang panasnya. Mamam tuh jackpot. Carla sampai di hotel pada malam hari, namun beliau harus menerima kenyataan pahit dengan menerima fakta bahwa suaminya telah dibabat oleh kartel narkoboy. Ini artinya sekarang kesempatan terbuka lebar bagi kita untuk mendapati hati si Carla yang udah janda, tapi aduh, bisa nggak lu berpikir positif sedikit, Dian? Ed kemudian mendatangi olah TKP yang bertempat di Hotel Oyo, di mana tempo lalu di Hotel Oyo ini menjadi saksi bisu kekejaman yang dilakukan oleh Mamang Anton. Ed mendatangi TKP ini dengan mental yang udah siap kalau beliau harus duel dengan Mamang Anton di tempat ini malam ini juga, maka beliau siap dengan konsekuensinya. Sial, si Anton malahan cabut sehingga kita sebagai penonton tak bisa melihat aksi duel tersebut dan pemenangnya siapa. Si Carla kini harus tinggal sendiri di perumahan Jati Asih sebagai janda yang belum punya anak. Namun ketika beliau ke kamar, sial, si Mamang Anton udah nangkring aja di bangku. Untuk apa? Tentu bukan untuk melampiaskan nafsunya karena si Carla udah janda, tapi beliau kesini adalah untuk menagih utangnya karena tempo lalu almarhum suaminya Carla lebih memilih uang daripada nyawa. Jadi menurut Mamang Anton, Carla wajib dibabat juga. Di sini terjadilah diskusi yang cukup menarik. Di satu sisi, Carla ingin menyadarkan Mamang Anton kalau perbuatannya itu adalah perbuatan yang tak baik. You don't have to do this. People always say the same thing. This is the best I can do.
Tapi di sisi lain Mamang Anton punya prinsipnya sendiri dan karena nyawanya ada di tangan koin itu, seperti biasa Mamang Anton memilih untuk Carla pilih angka atau gambar. No. The coin don't have no say. Kemudian keluarlah Mamang Anton dari kediamannya Carla tanpa kita tahu apa yang barusan terjadi. Tapi mungkin aja setelah diskusinya dengan Carla barusan hal itu membuat Mamang Anton dapat hidayah alias tobat. Bisa jadi kan? Ya bisa lah bos. Namun tiba-tiba ya, Mamang Anton mengalami kecelakaan naas di kilometer 92 perumahan Jati Asih dan saktinya beliau hanya mengalami luka-luka aja. Sesaat setelah itu beliau pun dihampiri oleh dua pemuda yang prihatin kepadanya. Mamang Anton menawarkan kepada si pria yang kiri uang sejumlah $20 jikalau pria itu mau memberi ke mejanya. Tapi si pria itu malahan memberikan ke mejanya tanpa pamrih. Tapi karena dipaksa mau tak mau beliau pun harus menerimanya karena tak baik menolak yang namanya rejeki. Lalu kemudian si Anton pun meninggalkan TKP sebelum datang ambulans serta polisi. Tamat. Berdasarkan cerita yang beredar belakangan ini, konon katanya Mamang Anton udah sampai di Indonesia, tepatnya di Cikarang, Jawa Barat. Anjing, eta mah kediaman aing. Jadi, jangan lupa subscribe Dian Film. Dah.